Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi data mining selanjutnya yaitu tentang metode learning pada algoritma data mining. Metode learning pada algoritma data mining ini ada 3. Yang pertama ada supervised learning, kemudian unsupervised learning, dan association learning. Baik, akan kita bahas satu persatu metode learning pada algoritma data mining. Yang pertama adalah supervised learning, di mana bisa kita menyebut sebagai pembelajaran dengan guru. Sebagian besar algoritma data mining untuk yang supervised learning ini adalah terdiri dari estimation, prediction atau forecasting, dan classification. Adalah contoh dari supervised learning. Variabel yang menjadi target atau label atau kelas ditentukan. Algoritma melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari variabel target yang terasosiasi dengan nilai dari variabel prediktor. Yang menjadi kunci utama pada metode learning untuk supervised learning ini adalah ini. Ada target atau label atau kelas yang ditentukan. Jadi ada satu atribut yang menjadi target atau label atau kelasnya. Ini contohnya untuk dataset with attribute and class. Nah, ini contoh bagaimana menentukan sebuah bunga dengan jenis bunga iris, tipenya apa. Nah, ini sudah bisa kita tentukan. Nah, ini contoh dari supervised learning. Contoh misalkan panjang sepalnya adalah 5,1, lebar sepalnya 3,5, panjang petalnya adalah 1,4, kemudian lebar dari petalnya adalah 0,2, maka jenis tipenya kita tentukan adalah iris setosa. Ini menentukan jenis tipe bunga iris, apakah dia jenisnya setosa atau versicolor atau virginica. Nah, inilah yang disebut sebagai kelas atau label. Jika ada seperti ini, maka data tersebut termasuk dalam supervised learning. Metode learning algoritma data mining yang lain adalah unsupervised learning atau pembelajaran tanpa guru. Algoritma data mining, contohnya adalah algoritma data mining mencari pola dari semua variabel atau atribut. Variabel atribut yang menjadi target label atau kelas tidak ditentukan atau tidak ada label atau kelas. Algoritma clustering adalah algoritma unsupervised learning. Contohnya, ini masih sama tadi adalah dataset dari bunga iris, ya, tetapi di sini tidak ada kelasnya. Metode learning selanjutnya adalah association learning atau pembelajaran untuk asosiasi atribut. Proses learning pada algoritma asosiasi atau association rule agak berbeda karena tujuannya adalah untuk mencari atribut yang muncul secara bersamaan dalam satu transaksi. Algoritma asosiasi biasanya untuk analisa transaksi belanja. Dengan konsep utama adalah mencari produk atau item mana yang sering dibeli secara bersamaan. Kuncinya di sini nih patokannya. Produk atau item mana yang dibeli bersamaan. Pada pusat perbelanjaan, banyak produk yang dijual sehingga pencarian seluruh asosiasi produk memakan kos yang tinggi atau biaya yang tinggi karena sifatnya yang kombinatorial. Algoritma association rule seperti a priori algorithm dapat memecahkan masalah ini dengan efisien. Contoh untuk dataset transaction. Nah, kalau ini dibuatkan algoritma untuk association rule, nah ini ada keterangannya. Jika villa benar, kemudian mobil juga benar, maka nilai confidence-nya adalah 1. Kemudian jika kaya adalah benar, kemudian mobilnya benar, maka nilai confidence-nya adalah 1. Begitu seterusnya. Nah, kalau nilai confidence-nya 1 berarti dianggap bahwa kecocokan dari produk-produk tersebut adalah sudah benar. Algoritma data mining.
Yang pertama adalah algoritma estimasi. Algoritma estimasi mirip dengan algoritma klasifikasi, tapi variabel target adalah berupa bilangan numerik atau kontinu dan bukan kategorikal, nominal atau diskrit. Nah, ini hati-hati ya, ini perbedaan dari estimasi dengan nanti prediksi. Hasil targetnya, kalau estimasi adalah berupa bilangan numerik atau kontinu dan bukan kategorikal. Estimasi nilai dari variabel target ditentukan berdasarkan nilai dari variabel prediktor atau atribut. Algoritma estimasi yang biasa digunakan adalah ada LR atau linear regression, NN neural network, kemudian SVM atau super vector machine. Contoh, misalkan kita akan melakukan estimasi performansi dari CPU. Nah, ini ada keterangannya dengan menggunakan algoritma linear regression, maka didapatkan untuk estimasi dari performansi CPU adalah sekian. Ini ada rumusnya masing-masing algoritma, ada rumusnya sendiri-sendiri. Yang kedua ada algoritma prediksi. Algoritma prediksi atau kita sebut sebagai forecasting sama dengan algoritma estimasi, tetapi di mana label atau target kelas ini bertipe numerik. Bedanya data yang digunakan merupakan data rentet waktu atau data time series. Nah, tadi untuk estimasi sama-sama tipenya untuk label adalah tipe numerik, tetapi untuk prediksi ini adalah untuk labelnya berupa data rentet waktu. Istilah prediksi kadang juga digunakan pada klasifikasi, tidak hanya untuk prediksi time series, karena sifatnya yang bisa menghasilkan kelas berdasarkan berbagai atribut yang kita sediakan. Semua algoritma estimasi dapat juga digunakan untuk prediksi atau forecasting. Tadi ada ANN, kemudian ada LN ya, kemudian ada SVM. Nah, itu bisa kita gunakan untuk di algoritma prediksi. Ini contoh dari algoritma prediksi, yaitu memprediksi harga saham. Labelnya ini dalam bentuk time series atau rentet waktu harian. Jadi ini didata setiap harinya, bahkan setiap jamnya kalau ada. Ini akan didata hasilnya kemudian berupa bentuk time series atau rentet waktu. Nah, ini bentuk dari prediksi harga saham. Ini ada grafiknya. Nah, grafiknya seperti ini. Ini adalah nilai terakhir. Apakah nanti untuk prediksinya itu naik, apakah tetap, ataukah turun. Nah, ini adalah nanti hasil akhirnya. Kalau menggunakan tools, nah ini menggunakan tools, yang didapat adalah grafiknya seperti ini. Kalau grafiknya seperti ini, berarti kemiripan dari prediksi dengan nilai aslinya adalah sangat mirip ya. Modelnya seperti ini dianggap sudah mirip. Selanjutnya ada algoritma klasifikasi. Klasifikasi adalah algoritma yang menggunakan data dengan target atau kelas atau label berupa nilai kategorikal atau nominal. Contoh, apabila target kelas atau label adalah pendapatan, maka bisa digunakan nilai nominal kategorikal sebagai berikut. Apakah termasuk dalam kategori pendapatan besar, menengah, atau kecil? Contoh lain adalah rekomendasi kontak lensa. Apakah menggunakan jenis yang soft atau hard atau bahkan tidak menggunakan kontak lensa. Algoritma untuk klasifikasi yang biasa digunakan ada naive Bayes, Kine-Resnick-Bord, kemudian C4.5, ID3, Church atau linear discriminant analysis, dan lain-lainnya. Ini contoh dari algoritma klasifikasi. Misalkan kita dihadapkan apakah kita akan main golf atau tidak, rekomendasi main golf. Nah, ini untuk output atau rules-nya. Jika cuaca cerah dan kelembabannya adalah tinggi,
maka kita tidak disarankan untuk bermain. Ini untuk atribut input nominal dan numerik pada rekomendasi main golf. Ini juga ada rule-nya. Rule ini muncul nanti sesuai dengan tabel yang ada. Kalau kita masukkan ke dalam algoritma C4.5, nah ini adalah hasilnya ya. Contoh kedua adalah rekomendasi menggunakan kontak lensa. Nah, ini tabelnya. Kemudian kalau kita tabel tadi dimasukkan ke dalam tools menggunakan algoritma C4.5, nah ini hasilnya seperti ini. Contoh lain lagi, penentuan jenis bunga iris. Ini inputnya, kemudian ini rules-nya yang bisa dihasilkan. Kemudian hasil diagram yang dihasilkan dari decision tree atau menggunakan algoritma C4.5. Selanjutnya ada algoritma clustering. Clustering adalah pengelompokan data hasil observasi dan kasus ke dalam kelas yang mirip. Suatu cluster atau cluster tadi adalah koleksi data yang mirip antara satu dengan yang lain dan memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan data dari klaster yang lain. Perbedaan utama pada algoritma clustering dengan klasifikasi adalah clustering tidak memiliki target, kelas, atau label. Jadi termasuk dalam unsupervised learning. Clustering sering digunakan sebagai tahap awal dalam proses data mining. Dengan hasil cluster yang terbentuk, maka akan menjadi input dari algoritma berikutnya yang digunakan. Jadi sebenarnya untuk metode clustering ini sebagai tahap awal dalam proses data mining. Nah, nanti kalau sudah terbentuk clustering, nah biasanya digunakan ke dalam bentuk algoritma berikutnya. Contoh untuk clustering yaitu clustering jenis gaya hidup, menentukan jenis gaya hidup seseorang atau mengelompokkan jenis gaya hidup dari masyarakat. Nah, ini contohnya. Kemudian ada juga clustering dari bunga iris, mengelompokkan jenis-jenis dari bunga iris. Nah, ini menggunakan toolsnya, ini kelompok dari bunga iris yang memiliki karakter tertentu digambarkan dengan biru, kemudian karakter yang lain hijau, dan karakter yang lainnya adalah merah. Nah, ini berupa tabel. Selanjutnya ada algoritma asosiasi atau algoritma association rule atau aturan asosiasi adalah algoritma yang menemukan atribut secara muncul bersamaan. Dalam dunia bisnis sering disebut dengan affinity analysis atau market-based analysis. Algoritma asosiasi akan mencari aturan yang menghitung hubungan di antara dua atau lebih atribut. Algoritma asosiasi berangkat dari pola if antecedent then consequent, bersamaan dengan pengukuran support atau coverage dan confident accuracy yang terasosiasi dalam aturan. Berarti nanti untuk algoritma asosiasi nilai ditentukan dari nilai support dan nilai confident. Contoh untuk algoritma asosiasi. Pada hari Kamis malam, 1.000 pelanggan telah melakukan belanja pada supermarket ABC, di mana 200 orang membeli sabun mandi. Dari 200 orang yang membeli sabun mandi, terdapat 50 orangnya membeli Fanta. Jadi association rule-nya menjadi jika membeli sabun mandi, maka membeli Fanta. Dengan nilai support 200, data keseluruhan, data orang yang membeli sabun dibagi dengan data keseluruhan sama dengan 20%, dan nilai confidence-nya adalah 50/200. 50 ini adalah orang yang membeli sabun serta membeli Fanta dibagi dengan orang yang membeli sabun, yaitu 25%. Algoritma association rule diantaranya bisa menggunakan a priori algorithm atau algoritma a priori,
menggunakan FP Group atau GRI algorithm. Contoh untuk penerapan data mining selain contoh-contoh yang dijelaskan di depan tadi, ini ada banyak sekali ya. Ada penentuan kelayakan aplikasi peminjaman uang di bank. Nah, apakah seseorang nanti layak atau tidak untuk direkomendasikan bisa meminjam uang? Nah, ini bisa menggunakan algoritma data mining. Kemudian bisa juga untuk penentuan pasokan listrik PLN untuk wilayah Jakarta. Diagnosa pola kesalahan mesin, ini juga bisa menggunakan algoritma data mining. Perkiraan harga saham dan tingkat inflasi, analisis pola belanja pelanggan, memisahkan minyak mentah dan gas alam, pemilihan program TV otomatis, penentuan pola pelanggan yang loyal pada perusahaan atau operator telepon. Deteksi pencucian uang dari transaksi perbankan, dan yang terakhir deteksi serangan intrusion pada suatu jaringan. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang bisa kita temukan di kehidupan kita sehari-hari, bisa kita terapkan dengan menggunakan algoritma data mining. Nah, demikian untuk materi algoritma data mining yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.